Pertanyaannya, apakah Panji akan divaksin? Atau maukah Panji divaksin? Kita bahas ya. Jawabannya itu adalah ya mau. Sebenarnya gue nggak paham dan rada malas juga untuk cari tahu kenapa orang nggak pengen divaksin secara umum. Maksudnya bukan cuma vaksin COVID ya. Kan banyak tuh orang yang nggak setuju vaksin anti-vaxxers. Karena ya gue tumbuh besar divaksin, gue generasi yang paham vaksin dan anak gue juga divaksin. Imunisasi itu kan pemberian vaksin ya. Imunisasi itu kan proses pemberian vaksin. Lu dibikin imun gitu. Dan yang bikin gue dan mungkin lu seperti hari ini, kendati pun lu mungkin anti vaksin COVID ya, atau mungkin anti vaksin secara umum, tapi mungkin karena lu pernah divaksin polio. Seandainya lu nggak divaksin polio, mungkin lu tidak berkegiatan seluas sekarang gitu. Ada banyak kan imunisasi kan yang diberikan kepada anak-anak kan ada ya, imunisasi vaksin hepatitis B, campak, terus polio dan masih banyak lagi lah. Yang sebenarnya kan ada sebuah penyakitnya diteliti, terus para ahli medis bilang sebenarnya ini kalau misalkan disuntik ini dia kemudian jadi nggak polio gitu, atau nggak kena campak atau nggak kena hepatitis B, atau mungkin kemungkinannya untuk kena penyakit itu turunnya jauh lah gitu. Nah, karena gue adalah bagian dari orang yang divaksin gitu dan merasakan manfaatnya, gue akan vaksin COVID gitu. Cuman gue nggak terlalu paham akan yang mana ya, Pfizer kah, Sinovac kah atau apa gitu. Yang sekarang udah jalan kan Sinovac. Tapi gue akan vaksin. Tapi yang sebenarnya yang paling penting yang untuk disampaikan adalah bahwa vaksin itu bukan berarti kemudian lu 100% imun. Apalagi vaksin yang sekarang beredar ya untuk COVID ya. Karena seperti yang lu tahu, biasanya kan butuh 3 tahun untuk menghasilkan vaksin terhadap sebuah penyakit. Ini kan dipercepat. Bukan berarti kemudian lu angkat tangan juga, dipercepat karena perlu untuk dipercepat. Karena kan lu juga nggak mau kayak gini. Lu terlepas dari lu percaya atau nggak sama COVID dan percaya atau nggak sama vaksin, kan lu pengen bisa beraktivitas seperti sedia kala kan. Nah, karena lu pengen beraktivitas seperti sedia kala, maka setidaknya orang-orang yang percaya, kalau lu nggak percaya nih, itu harus divaksin dulu. Setelah menerima vaksin, baru lu bisa dapetin apa yang lu pengen gitu. Jadi ini tuh perlu dilakukan. Karena gini ya, orang itu mungkin lupa bahwa sebenarnya tujuan dari yang kita lakukan semua ini ya, termasuk social distancing atau PSBB atau lockdown di beberapa negara, sebenarnya adalah kita ini semua berusaha untuk membuat virusnya tuh nggak punya tempat tinggal. Sebenarnya tujuannya itu doang aja. Jadi kan virus kan keluar kan. Bayangin virus tuh kayak setan. Jadi masuk ke diri lu, terus lu kesurupan virus itu kan. Nah, virus itu tuh hidup dari badan ke badan. Kalau dia nggak nemu badan, ya dia mati. Nah, kita jaga jarak, pakai masker, terus cuci tangan. Itu adalah memastikan bahwa vaksin yang kemudian lagi keluar dari badan orang, itu nggak masuk ke badan orang yang lain. Karena orangnya kejauhan, atau orangnya pakai masker, atau orangnya cuci tangan. Pakai masker itu artinya nggak keluar dari manusianya ya. Atau orangnya cuci tangan gitu, jadi udah sempat keluar tapi orangnya cuci tangan jadi bersih gitu, mati gitu di tangannya gitu misalnya. Nah, semakin banyak orang yang ngasih lapisan perlindungan, semakin susah virusnya untuk bisa masuk ke badan orang lain, dan semakin dia mentok nggak bisa masuk, semakin dia habis. Nah, itu yang dicita-citakan. Nah, vaksin itu tambahan satu lapisan lagi. Sejauh yang gue tahu, Sinovac itu 65% dan di beberapa negara juga beda-beda, karena kayaknya sangat tergantung sama berapa banyak orang yang dites vaksin, dan bukan cuma berapa orangnya siapa aja, kaitannya dengan profesinya dia, kemudian tinggi rendahnya dia terpapar sama orang yang kemungkinan COVID, banyak lah. Tapi saat ini tuh vaksinnya itu belum yang 100% menghilangkan peluang COVID masuk ke diri lu. Yang terjadi adalah ketika COVID masuk ke diri lu, dampaknya tidak separah
yang biasanya. Bahkan kadang-kadang ketika virusnya masuk dan lu udah divaksin, di lu tuh jadi nggak ada gejalanya, tapi tetap kena gitu, tapi nggak ada gejalanya, setidaknya nggak nyiksa. Lu nya mungkin tetap butuh untuk isolasi mandiri gitu, tapi bernaung di badan lu. Atau mungkin ada gejalanya, tapi nggak gitu, apa istilah yang tepat ya, nggak parah, nggak menyakitkan, nggak di level yang menyakitkan. Memahami itu kan bukan berarti kemudian kita angkat tangan sama sekali. Kita tetap pakai sebagai lapisan dari perlindungan diri kita. Jadi kita udah menjaga jarak, kita menggunakan masker, kita mencuci tangan, kita divaksin pula. Dan inilah yang membuat kita jadi lapisannya makin kuat. Perlindungan kita terhadap COVID makin kuat. Jadi ketika COVID mau masuk, mental. Dengan harapan dia nggak punya badan lagi. Kalau lu juga melakukan hal yang sama, lapisan lu tebal, dia mental, nggak kemana-mana lagi, ya udah, terus dia mati. Sebenarnya itu aja harapannya. Dan orang bilang, tapi ya kalau misalkan nggak 100% ngapain gua ngelakuin gitu. Ya karena lu naik motor kan juga nggak 100% jatuh, tapi kan namanya juga perlindungan. Kan perlindungan gitu. Lu kan pakai helm untuk melindungi diri, pakai seatbelt untuk melindungi diri. Dan gue tahu emang orang Indonesia butuh waktu untuk dijelasin, karena kita mulai biasa pakai seatbelt aja rasanya berapa tahun yang lalu. Gue inget kok kita ada masa-masanya nyetir. Kayaknya gue selesai kuliah, kerja awal-awal juga orang-orang masih belum biasa pakai seatbelt, nyetir di depan nggak pakai seatbelt tuh biasa aja. Bahkan kalau misalkan ada orang nyetir dia nggak pakai seatbelt nih, terus kita pakai seatbelt, tersinggung. Kenapa emang Anda pikir saya bakal nabrak? Nah itu. Jadi pemahaman kita terhadap vaksin tuh seperti pemahaman kita terhadap seatbelt 10 atau 15 tahun yang lalu gitu. Bukan karena gue nggak percaya sama lu, tapi karena ini benar untuk dilakukan gitu ya bang. Kalau mau ya, kalau mau selamat ya kita pakai begini gitu. Gue inget banget, tapi gue lupa siapa orangnya, tapi gue inget banget gue pernah naik pesawat, terus temen gue tuh panik ketika dipakein. Kan kita kan kalau naik pesawat kan diajarin caranya untuk make ini gini, klik gitu kan. Pas dipakein, dia panik karena dia ngerasa ini tuh kayak, kenapa kita pakai seatbelt, kita mau jatuh ya. Ya rasa khawatir ini kan gini ya, ketakutan itu muncul ketika kita tidak paham terhadap sesuatu. Jadi karena kita nggak tahu, kita takut. Nah, karena kita takut, biasanya yang kemudian muncul adalah benci gitu. Jadi karena benci datang dari ketakutan datang karena ketidaktahuan gitu. Jadi untuk tidak takut dan tidak benci sama vaksin, cari tahu lebih banyak, dan cari tahunya ragam sudut pandang, lihat-lihat yang lain gitu. Gue tahu soalnya banyak orang yang nggak pengen vaksin, dan yang khawatir tuh orang yang mau vaksin. Jadi gue pengen bilang sama orang yang pakai vaksin, bahwa semua orang divaksin pun percuma kalau lu nggak cuci tangan gitu misalnya. Kayak gue punya teman, gila gue pakai masker mulu loh kemana-mana, kok gue masih tetap kena COVID ya. Pertama mungkin karena lu kemana-mana. Yang kedua karena mungkin lu nggak cuci tangan. Cuci tangan tuh penting loh. Banyak yang paling lupa, dipikir masker. Cuci tangan menurut gue yang paling penting. Karena lu pakai masker, lu nggak cuci tangan lu kemana-mana, lu benerin masker aja, nah itu peluang untuk kena juga gitu. Hand sanitizer dan segala macam itu krusial sekali. Lebih krusial lagi adalah kondisi fisik lu. Ini yang jarang sekali untuk dibahas sama orang sebenarnya. Kalau lu misalnya nggak terlalu percaya COVID atau kesel sama pemberitaan COVID yang setidaknya nakut-nakutin lu mulu gitu, terus lu bingung karena banyak ketidakjelasan, memang banyak yang tidak jelas. Setidaknya lu peduli sama kondisi fisik lu. Kalau udah tahu kayak gini, ya mesti gaya hidup sehat. Gue nih beruntung sekali. COVID membuat gue jadi lebih peduli kesehatan gitu. Gue jadi jaga asupan makan. Timingnya pas. Sebelum COVID gue udah jaga asupan makan. Gue udah mulai niatin untuk ngebenerin tidur gue. Gue rutin olahraga. Dan asupan vitamin gue juga kayaknya bagus ya. Nutrisi-nutrisinya. Makanya sejauh ini gue sih alhamdulillah baik-baik aja. Tapi gue gak mau sompral. Aduh ya Allah, gak mau sompral gue. Yang paling gue malesin tuh dari COVID itu adalah selain ke fisiknya, lebih ke dampak sosialnya gitu. Kalau gue kenapa-kenapa, keluarga jadi ribet, kantor jadi ribet, kerjaan jadi ribet. Nah itu semua tuh urutannya itu yang bikin gue paling kesel. Nah tapi gue cuma mau ngasih tahu gitu, untuk orang-orang yang setuju divaksin, ngeliat orang-orang yang gak divaksin,
lu mesti sadar bahwa ya memang tentu ngebantu, karena berarti orang lain itu lapisannya lebih kuat dan membuat virus jadi nggak mantul, tapi itu tuh satu hal doang gitu, dan itu menyangkut ke lu juga. Kalau lu divaksin tapi lu nggak cuci tangan, ya percuma juga gitu. Jadi vaksin itu adalah salah satu lapisan tambahan gitu terhadap perlindungan kita dari virus COVID gitu. Yang gue nggak tahu ya, prediksi gue sih 2022 juga masih akan baru mulai membaik kali ya. 2020 tuh kita dihajar, terus kita dipaksa untuk belajar. Nah 2021 tuh adalah praktek dari pelajaran yang kita dapatkan di 2020 atau ujian atau apapun lah. Justru tahun ini nih, dari pengalaman lu di 2020, 2021 lu mau ngapain gitu kurang lebihnya. Itu sih yang ada di kepala gue. Dah, itu aja dari gue. Terima kasih banyak dan goks. Selamat datang di Komika Afterlife. Komedi Rantau. Di sebuah acara aneh. Ya dong, aku masuk surga karena aku cinta sama Lantas apa rahasia Kopral Sumagio bisa seperti itu? baru surat udah dipakai coli kan? Anda ngomong gitu. Saya juga ular, belajar dari ular, kobra. Karena kalau misalnya mati, mobilnya mau dijual katanya. Dulu tuh berarti ya banyak airnya. Air apa tuh? Kelapa. Benar. Biasanya kalau tukang kelapa Ditepok.